Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penanganan bagi jemaah umroh di tengah konflik di wilayah Timur Tengah yang memanas, kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf. Selamat sore, Ibu Maria. Selamat sore Mbak Gema. Iya, Assalamualaikum. Ibu Maria, Waalaikumsalam. Dari informasi yang diterima oleh pihak Kemenhaj ya, Ibu Maria, untuk saat ini ada berapa Bu jumlah jemaah yang masih tertahan di Arab Saudi? Ya, kalau kemudian kita harus menghitung berapa jumlah jamaah umroh kita yang masih berada di Arab Saudi, memang datanya tidak bisa pasti Mbak, karena pada saat tanggal 28 kita pastikan ada 58.700 lebih begitu ya yang umroh kami ada di sana. Namun saat ini datanya masih terus bergerak, belum lagi kemudian saudara-saudara kita yang melaksanakan umroh secara mandiri, yang tentunya kita masih terus himbau untuk melakukan lapor diri di aplikasi kita di Sispo Patu begitu ya, agar datanya selalu terupdate bersama dengan kami. Kami juga masih terus meminta kepada pihak PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau travel begitu ya kita biasa menyebutnya, untuk memberikan data terbaru bersama dengan kami agar kami bisa mencatatnya begitu. Tapi yang bisa kami pastikan Mbak Gema adalah data terbaru per 3 Maret 2026 pukul 23:40 waktu Arab Saudi begitu ya. Total ada 2.278 jamaah kita yang masih diproses kepulangannya di King Abdul Aziz International Airport. Ini melalui 10 penerbangan. Jadi total kalau kita bisa simpulkan begitu ya, sejak tanggal 28 Februari hingga tanggal 3 Maret ini terhitung total sudah ada 10.060 jamaah yang kemudian sudah berhasil pulang dengan selamat ke tanah air menggunakan 27 penerbangan. Bagaimana? Baik, Ibu Maria, untuk para jemaah yang masih tertahan di Arab Saudi, sejauh ini seperti apa langkah dari Kemenhaj? Apakah mereka akan extend untuk penginapan atau seperti apa? Iya, jadi perlu kami informasikan juga sebenarnya bagaimana kondisi di Jeddah maupun di Madinah maupun di Mekah begitu ya, termasuk juga pelaksanaan ibadah umroh di sana. Sebelum kami menjawab itu Mbak Gema. Jadi kondisinya saat ini baik itu di Mekah, Arab Saudi, di Madinah maupun di wilayah Jeddah sendiri sebenarnya situasinya cukup terkendali, cukup kondusif. Bahkan kami memastikan langsung begitu ya pertanyaan ini kepada para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah umroh di sana, sekaligus kepada pihak travel, bahwa ternyata para jamaah umroh kita yang saat ini melaksanakan Ramadan di tanah suci ternyata melaksanakan ibadah tersebut dengan cukup khusyuk, dan memang tidak ada dinamika yang terjadi di sana, sehingga memang sebenarnya tidak ada isu yang saat ini terjadi di wilayah Mekah, Madinah maupun di Jeddah di Arab Saudi tersebut, Mbak. Nah, kalau kemudian bagi 2.278 jamaah kita yang masih tertahan, memang mereka kemudian melakukan extend terhadap penginapan mereka maupun juga hotel begitu ya. Ada juga beberapa yang kemudian harus terpaksa bertahan di bandara. Tapi kami negara pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh tidak tinggal diam. Kami menemani para jamaah yang berada di King Abdul Aziz International Airport di Jeddah. Ada kantor perusahaan haji kami Mbak di Jeddah, itu yang kemudian rekan-rekan kami ini yang kemudian mendampingi para jamaah di sana sejak tanggal 28 Februari. Ada 3 tim yang kami bentuk dengan menggunakan 3 shift, jadi secara berturut-turut mereka selalu mendampingi jamaah, ribuan jamaah yang ada di sana. Bentuk pendampingannya tidak hanya kemudian sekedar pendampingan semata, tapi kami membantu memfasilitasi baik itu kemudian komunikasi dengan pihak travel, kemudian juga ada komunikasi bersama dengan pihak otoritas-otoritas di Arab Saudi, Mbak. Nah, memang per tanggal 3 Maret kemarin, informasi yang kami dapatkan begitu ya, ada 300-an jemaah kami dengan posisi yang tertahan di wilayah Jeddah dan juga di kota Mekah. Mayoritas memang terkendala pada jadwal penerbangan lanjutan begitu ya, atau koordinasi mengenai visa dan juga penerbangan transit mereka. Sebagian jamaah dijadwalkan akan menggunakan penerbangan lanjutan menuju ke Indonesia melalui rute transit. Kami juga sempat berkomunikasi dengan pihak maskapai. Jadi informasi juga Mbak Gema, bahwa kemarin pada pukul 9 pagi kami melakukan rapat koordinasi begitu ya
untuk membahas berbagai hal. Salah satu fokus kami adalah rapat koordinasi mitigasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Kami melakukan rapat koordinasi tersebut bersama dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan dari sejumlah maskapai, tidak hanya di dalam negeri tapi maskapai internasional juga kami undang. Kemudian juga perwakilan dari 15 asosiasi travel yang kami undang juga. Nah, kami ingin mendengar sebenarnya bagaimana permasalahan dari setiap pihak ini dan juga apa yang kemudian kita bisa jembatani untuk menjadi kesepakatan bersama agar kita bisa punya langkah-langkah mitigasi. Nah, beberapa hal yang kemudian muncul, Mbak Gemma, yaitu diantaranya adalah kami sepakat untuk kemudian membuat pusat koordinasi terpadu antara sejumlah pihak yang hadir untuk bisa sama-sama nih kita berkomitmen melakukan pertukaran data dan juga mengupdate informasi yang dibutuhkan untuk penanganan perjalanan ibadah umroh di sana. Kemudian perihal lainnya juga bahwa Kementerian Luar Negeri ini juga menghimbau kepada pihak travel agar sebenarnya mempertimbangkan juga penundaan keberangkatan calon jemaah umroh untuk sementara waktu hingga kemudian nanti kondisi keamanan wilayah udara dari dan juga menuju ke Arab Saudi dinilai lebih kondusif. Sementara itu kami juga kemudian meminta kepada Kementerian Perhubungan apa langkah yang bisa dilakukan. Nah, pihak Kemenhub ini berkomitmen akan memberikan kemudahan izin extra flight dan juga izin terbang jika memang ada perusahaan penerbangan yang kemudian membutuhkan hal ini. Nah, kami kemudian jembatani bersama pihak maskapai yang juga kemudian hadir di sana begitu kan. Apakah kemudian ada kami berharap perusahaan penerbangan utama begitu ya bisa mengupayakan untuk adanya extra flight untuk bisa mengangkut jemaah yang tertahan di Jeddah dan Madinah. Jadi saat ini kami masih terus berkonsolidasi dan juga mengkomunikasikan hal ini agar kita bisa nih ada langkah-langkah lebih cepat lagi untuk bisa mengangkut para jemaah untuk bisa kembali lagi ke tanah air, Mbak. Baik, memang mengedepankan untuk pemulangan jemaah terlebih dahulu ya, Bu Maria, ke Indonesia. Nah, untuk sejauh ini kan memang Kemenhaj baru memberikan imbauan untuk penundaan ya, pemberangkatan umroh di selanjutnya. Apakah nantinya akan ada menjadi surat edaran pelarangan untuk keberangkatan umroh di tengah konflik seperti ini? Ya, Mbak Gemma, jadi begini, banyak juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini begitu yang mengarah kepada kami. Mengapa hanya himbauan gitu, termasuk dari pihak travel, dari pihak PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang kemarin kami undang, mayoritas dari mereka juga menyuarakan hal yang sama. Tapi keputusan yang kami ambil ini memang keputusan yang menurut kami paling bijak begitu. Pertama, sudah keluar himbauan begitu ya dari Kementerian Luar Negeri kepada pihak travel juga sama untuk kemudian bisa menunda keberangkatan jamaah untuk sementara waktu hingga kondisi keamanan bisa lebih kondusif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pihak Arab Saudi sebenarnya kan juga tidak melakukan penutupan. Mereka masih membuka tangan, mereka masih menerima jemaah yang mau melakukan ibadah umroh mereka. Kemudian yang ketiga, masih ada akses menuju ke Arab Saudi. Dalam hal ini adalah masih banyak penerbangan yang direct flight begitu ya. Baik itu kami sebutkan maskapainya Garuda Indonesia, kemudian ada Saudi Arabia, ada Batik Air dan juga Lion Air dan juga AirAsia. Kelima maskapai ini yang masih melakukan dan juga masih membawa jamaah-jamaah kita dari tanah air untuk menuju ke Arab Saudi beberapa hari terakhir termasuk juga hari ini. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut, Mbak, nampaknya alangkah baiknya jika kita membuat kebijakan berupa produk hukumnya adalah himbauan, sembari kita kemudian melihat nanti ke depan seperti apa sebenarnya yang terjadi di Timur Tengah, eskalasinya, ataukah kemudian juga dari segi dinamika penerbangan, karena selama ini kan ada beberapa ruang udara yang memang sudah tertutup, tidak ada penerbangan di sana, namun beberapa direct flight ini mereka melewati, kalau saya tidak salah, melewati ruang udara Oman yang memang saat ini masih terbuka, begitu Mbak. Jadi kemungkinan memang sejauh ini masih sebatas himbauan, sembari kita melihat nanti adakah eskalasi yang justru semakin menguat ataukah justru deeskalasi. Tentu kita berharap kejadian ini bisa segera berakhir dan deeskalasi bisa segera terjadi, Pak. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Ibu Maria Asegaf selaku juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Selamat kembali beraktivitas, Bu Maria. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali untuk Anda tetap bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.